Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal calon Menteri Keuangan di dalam kabinetnya nanti. Saat ditanya wartawan, Prabowo bahkan menyebut dua sosok ini. Awalnya, Prabowo menjawab pertanyaan wartawan soal sosok Menkyu di kabinet dia nantinya adalah Kartiko Wirjoatmojo yang kini menjadi Wakil Menteri BUMN. Lantas, Prabowo kembali ditanya wartawan apakah benar sosok Kartika yang akan menjadi Menkyu. Prabowo lalu menjawab dengan menyebut dua nama, yaitu Darmawan Junaidi yang kini menjadi Dirut Bank Mandiri dan mantan Menteri Keuangan Hatip Basri. Sebelumnya, Prabowo Subianto optimistis ekonomi Indonesia dapat tumbuh 7 hingga 8% dalam 3-4 tahun mendatang. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memastikan kebijakan suku bunga acuan BI Rate akan terus dijaga di level 6% sampai ada ruang penurunan pada semester 2 2024. Ia menjelaskan suku bunga itu akan ditahan di level tersebut untuk memastikan stabilisasi ekonomi Indonesia terjaga seperti inflasi yang terus terjaga rendah di kisaran target hingga pergerakan rupiah terjaga. BI Rate di level 6% telah BI pertahankan sejak 19 Oktober 2023. Level suku bunga acuan tersebut naik setelah BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% sejak 19 Januari 2023. Meski demikian, Peri mengatakan melihat ruang untuk mulai menurunkan suku bunga acuan pada semester 2 tahun ini. Salah satunya karena inflasi berpotensi terjaga di kisaran target 2,5% plus minus 1% tahun ini. Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence berkembang masif di seluruh dunia. Pada 2030 mendatang diprediksi kontribusi AI terhadap pendapatan domestik bruto global bernilai 3 triliun dolar Amerika Serikat. Dari total tersebut, sebanyak 1 triliun dolar Amerika Serikat dikatakan akan berasal dari negara-negara Asia Tenggara. Indonesia sendiri dipatok akan berkontribusi 366 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 5.765 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menkominfo Budi Ari mengatakan AI dapat mengotomatisasi layanan pelanggan agar lebih efektif. Ia mengambil contoh pada tahun 2022, banyak perusahaan yang menghemat sampai 11 triliun dolar Amerika Serikat dengan pengadopsian chatbot berbasis AI. Kendati begitu, Menkominfo Budi Ari tak menampik bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menerapkan AI demi memaksimalkan manfaatnya. Antara lain berkaitan dengan kurangnya keterampilan dan sumber daya yang tepat, kesulitan mengintegrasikan AI dengan sistem yang sudah ada, kekhawatiran perihal keamanan, dan kultur yang kurang mendukung inovasi. Jepang mencatat inflasi inti 2,5% pada Februari 2024. Kenaikan angka inflasi ini sebagai dampak kurangnya subsidi bahan bakar. Angka inflasi bulan lalu berada di atas target Bank Sentral sebesar 2%. Dengan inflasi yang telah melebihi 2%, banyak pelaku pasar memperkirakan Bank of Japan akan mengakhiri kebijakan suku bunga negatifnya pada bulan April. Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda mengatakan perekonomian sedang pulih secara moderat dan menunjukkan tanda-tanda menjanjikan mengenai prospek upah. Dalam upaya untuk mencerminkan pertumbuhan dan menjaga inflasi tetap stabil pada target inflasi persen, Bank Sentral Jepang saat ini menerapkan suku bunga jangka pendek di minus 0,1% dan imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun sekitar 0%. Ekonomi Thailand disebut sedang berada dalam situasi kritis. Bahkan langkah-langkah stimulus mendesak dilakukan termasuk potensi penurunan suku bunga. Sebelumnya, perekonomian Thailand secara tidak terduga mengalami kontraksi pada kuartal keempat tahun 2023. Para pembuat kebijakan telah menurunkan perkiraan pertumbuhan untuk tahun 2024 ini sehingga menambah tekanan pada Bank Sentral untuk menuruti tuntutan penurunan suku bunga yang hampir setiap hari diajukan oleh Perdana Menteri.
Negara yang kini dipimpin PM Sreta Thavisin tengah berupaya untuk menghidupkan kembali perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara tersebut yang menderita akibat lemahnya ekspor dan pemulihan yang lambat akibat pandemi COVID-19. Thavisin menguraikan serangkaian tantangan yang dihadapi negeri tersebut, mulai dari rendahnya pemanfaatan kapasitas industri hingga membengkaknya utang rumah tangga.